Halo teman-teman semua, kembali lagi di Belajar Podcast. Namanya juga belajar. Aduh, guys, enak banget ya liburan selama seminggu ini. Enak dong liburannya seminggu. Makanya kita harus bilang terima kasih dulu dan sekalian mau ucapin Bener banget. selamat Hari Raya Idul Idul Fitri Fitri bagi teman-teman kita yang yang Muslim. Muslim ya. Mungkin teman-teman pendengar di sini ada yang beragama Muslim, jadi kita mau ucapin selamat dan terima kasih juga karena berkat berkat Hari Raya ini kita jadi bisa, Kita kebagian liburnya, iya, guys. kita kebagian liburnya yang cukup lama ya, lumayan lah. Nah, liburan kemarin kamu kemana aja, guys? Kamu dapat mudik nggak? Liburan nggak ada mudik gitu, cuman waktu lebaran kemarin aku ada datengin ke rumah temanku yang dia open house gitu, Oh, ada yang open ada yang house. open house terus datang ke sana ya hitung-hitung sambil silaturahmi Mm-mm. ngobrol-ngobrol gitu, mungkin kan udah lama nggak ketemu ya, dan dapat opor juga, opornya Wah, enak banget. Kakak udah makan opor berapa mangkok nih kira-kira kemarin? waduh, aku banyak banget sih, guys. Tapi aku beli, guys. Oh, beli tapi ya, bukan Iya. bukan dapat ya dari open house ya. Ya, Nah, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan hari libur ke kita. Jadi meskipun kita tidak merayakan, tapi kita ikut meramaikan iya, suasana meramaikan, Idul Fitri turut ini. berbahagia, asik. Nah, ini kan Lebaran Idul Fitri ini atau Hari Raya Idul Fitri ini sebenarnya identik dengan Lebaran yang Muslim. Iya, betul. Nah, ada juga logis Lebaran untuk teman-teman yang Tionghoa. Kamu pernah dengar gak Lebaran Cina? Lebaran Cina. Nah, jadi Lebaran Cina itu adalah istilah untuk Imlek. Oh, Imlek. Iya, Nah, ya. sebenarnya kalau di Bali kita jarang sih pakai istilah Lebaran Bali, tapi kalau yang mirip-mirip kayak Idul Fitri mungkin Hari Raya Galungan Kuningan ya. Serupa, iya, serupa Galungan Kuningan mungkin ya. Di mana Iya. teman-teman atau orang-orang Bali itu mudik pulang Iya, kampung ke pulang kampung halamannya kampung, masing-masing. sembahyang bersama sama keluarga sekaligus menjadi kumpul-kumpul keluarga. Kan mungkin hidupnya Nah, di rantauan lama nggak ketemu, jadi akhirnya di momen itulah bisa kumpul bareng sama keluarga keluarga. besar. Nah, biasanya kalau ngobrol-ngobrol sama keluarga gitu, kalau ketemu om sama tante nih, Oh iya, ada tuh pertanyaan-pertanyaan ngeselin. Ya, sebenarnya ngeselin mungkin subjektif ya, tapi biasanya ngeselin. mungkin bagi sebagian orang ini kayak ngeselin banget Nah, pertanyaannya aduh, ya. males banget. Males deh ketemu om sama tante kalau ditanyain pertanyaan itu. Dan itu malah jadi tertanam di pikiran kita. Kita tuh jadi males ikut kumpul-kumpul keluarga gitu kan. Nah, itu dia yang mau kita bahas di episode kita kali ini. Waduh. Pertanyaan-pertanyaan yang dianggap ngeselin saat lebaran. Aduh. Oke. Oke guys, di sini aku udah ngerangkum beberapa pertanyaan yang aku dapat dari internet. Iya. Yang aku bacanya juga kesel sih. Apa itu? Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Oke, silakan. Pertanyaan yang dianggap ngeselin. Yang pertama, udah lulus semester berapa sekarang? Aduh. Oh, biasa ini yang kuliah ya Nah, ditanya. coba deh. Kira-kira kenapa menurutmu pertanyaan itu ngeselin? Kenapa ngeselin? Pertama kan ditanya udah lulus. Jadi kayak semisalnya nih dari sudut pandang Si si yang orang ditanya. yang ditanya, ini misalkan lagi semester akhir, Ah, lagi sulit-sulitnya, lagi struggle iya. banget untuk bikin skripsi dan ditanya udah lulus. Ya kayak Waduh, ini bisa nggak sih nggak usah nggak usah ditanya. nyinggung soal skripsi, nggak usah nyinggung soal kelulusan. Ini loh kita lagi kumpul keluarga. Kalau menurutku mungkin kayak gitu ya, kayak ya kesal sih. Nah, berarti kira-kira pertanyaan itu jadi ngeselin untuk orang-orang yang memang Lagi struggle lagi untuk struggle ya di kelulusannya. semester akhir di Ya, kelulusannya. benar. Jadi kayak dengar pertanyaan itu udah kesel gitu loh. Benar. Nah, tapi kalau kita berpositif thinking, nggak mungkin dong om tante kita tuh nanya untuk menghujat. Mungkin sih, tapi kayak masa sih mereka untuk menghujat? Basa-basi doang nggak sih? Bisa. Basa-basi. Tapi kalau Basi. kita tapi kalau kita berpositif thinking, kira-kira Iya. kenapa sih kita ditanya, udah lulus semester berapa sekarang? Kalau aku ya, kalau positive thinking, oh Iya. mungkin ya namanya om tante atau namanya keluarga, dia pengen tahu dong keponakannya atau saudaranya udah Udah sejauh gimana mana sih sih sekarang? Gimana perkembangannya. sih kabarnya gitu ya? Heeh. Jadi emang bukan berniat bikin kesel, bikin down, enggak. Emang pengen tahu aja, pengen tahu kabarnya aja. Kayak kamu sekarang udah semester berapa?
Cerita dong, cerita. Mm-mm. Mungkin ya kalau positive thinking. Cuma kalau menurutmu gimana? Kalau kamu positive thinking kira-kira gimana? Sama nggak? Kalau positive thinking udah lulus mungkin dengan harapan oh udah nih gitu baru wisudanya kemarin Hmm, atau oh bentar lagi nih mau wisuda jadi kayak sekalian share informasi kalau ya, ini ya, loh ya, aku mau ya. wisuda nih tanggal segini udah wisuda nih kemarin gitu pas wisuda tuh kayak gini 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 jadi berbagi pengalaman mungkin kali ya. Bisa, bisa. Dan lebih ke gini sih, kan mungkin kayak kamu bilang tadi basa-basi benar. Kan namanya Lama nggak ketemu lama nggak ketemu, jadi sekali ya ketemu di memulai momen obrolan. Lebaran. Basa-basi aja biar kita ada nih bahan yang diobrolin Iya antara om, tante, dan keponakan. betul ada interaksi lah ya. Nah, berarti kira-kira cara ngejawab pertanyaan tersebut, menurutku ya, kalau memang kita udah lulus, mungkin kita santai aja ya, ya tinggal jawab aja ya. Ya tante, om, aku udah lulus. Iya udah Atau misalnya, lulus ya nih sekarang gitu udah semester 8, tinggal lagi tinggal lagi nyusun nyusun, lagi tinggal nyusun skripsi sidang. nih gitu. Heeh. Tapi kalau misalnya memang belum atau memang kamu lagi struggle, jangan langsung marah juga sama om sama tante. Kayaknya bisa disampaikan gini deh. Apalagi kan lagi suasana lebaran ya, lagi Mm-mm. kumpul keluarga bilang, "Oh, belum lulus nih Om, Tante, tapi masih bikin, doain ya cepet." Nah, Gitu. minta Ya doa. nggak sih minta doa atau mungkin ditanyain kan, "Emang ada apa kesulitannya?" gitu. Siapa tahu Tahu kita bisa malah dibantu. terbantukan. Heeh. Iya. Jadi jangan negatif, jangan Jangan kesal dulu. jangan marah-marah dulu, sabar. Stay positif. Mungkin om sama tante kamu bisa bantu kamu nyusun bab 4 dan bab 5. Ya kan kan nggak ada yang tahu nih Iya, nggak ada yang Om tahu. sama tantenya jadi apa gitu Berarti loh. cara jawabnya adalah, misalnya kalau kamu emang belum lulus, iya om, tante belum lulus, mohon bantu doa ya. Nah, itu udah Iya, paling aman deh. paling aman sih. Nah, Minta doa aja deh. Ini berpikir positif ya. sekarang Walaupun kita lanjut ke oke, pertanyaan lanjut. kedua. Tadi kan mungkin kalau yang teman-teman masih kuliah, kesel tuh sama pertanyaan kayak gitu. Iya, Nah, pertanyaan selanjutnya nih, udah next level ya. nggak kalah ngeselin. Pertanyaan adalah, oh udah lulus, kerja di mana sekarang? Oh, jadi Gajinya pertanyaannya berapa? Waduh, pertanyaannya itu bercabang ya. Kalau misalkan tadi kita bilang udah lulus nih Om, Tante gitu. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya, ternyata ada sekarang kerja pertanyaan di selanjutnya. mana? Aduh. Gitu. Kayaknya makin tua makin banyak pertanyaannya ya, makin berat pertanyaannya. Jadi kita udah lolos dari pertanyaan pertama tadi. Ada pertanyaan kedua. Ada pertanyaan lagi. Kerja di mana sekarang? Gajinya berapa? Waduh. Nah, menurutmu, balik lagi sama kayak tadi, kira-kira kenapa pertanyaan itu jadi ngeselin? Pertanyaan itu jadi ngeselin kalau misalkan udah lulus tapi belum dapat kerjaan gitu Biasanya mungkin atau masih fresh ya masih graduate. fresh graduate atau misalkan yang habis selesai dari pekerjaan yang sebelumnya terus mau cari kerjaan yang baru itu kan Hmm, juga masih masih nyari-nyari lah ya masih iya, masih sulit nyari-nyari. mungkin di sana gitu itu kesel sih dengarnya. Masih nganggur, tiba-tiba ditanya kerja di mana? Waduh, ditanya gaji lagi. Gaji lagi. Misalnya nih, iya om tante, aku sekarang kerja di sini. Ditanya, gajinya berapa? Waduh, ngeselin juga sih sebenarnya. Padahal menurutku gaji itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang bisa ditanyain secara gamblang nggak sih? Nggak bisa secara terang-terangan atau secara dipublish begitu saja kayak enggak Iya, deh. apalagi di acara keluarga. Apalagi di acara keluarga benar. Tapi om dan tante kita nggak mungkin. Kita positif thinking ya. Oke. Nggak mungkin berniat menjatuhkan kita atau cuma pengen nyenggol-nyenggol kita nggak mungkin. Pasti ada tujuan positifnya. Nggak bisa sih, Menurutmu? ini udah negatif duluan nih. Siapa tahu mau dibandingin sama anaknya gitu, mau dibandingin sama tetangganya, takut banget deh. Oke, coba kita positive thinking. Kira-kira kenapa om dan tante kita tuh nanya kerja di mana, gajinya berapa? Kalau aku positive thinking, Iya. mungkin seandainya keponakanku ini belum kerja, mungkin aku tawarin kerjaan. Atau ternyata gajinya kurang nih. Oh kerja di tempat om aja. Ini Om lagi butuh orang nih Mm-mm. buat di bagian ini, range gajinya dari segini sampai segini, minat nggak? Ya Siapa tahu kira-kira. ya, kita berpositif thinking aja dulu. Kalau gitu mah, oke terima kasih Om Tante informasinya bagus sekali Nah benar banget. gitu. Siapa tahu ternyata om dan tante itu nanyain adalah nawarin lowongan kerjaan. Nah kalau gitu kan
kita nggak pernah tahu niat baik Iya, mereka, benar makanya banget. ya kita berusaha jawab sebaik dan sesopan mungkin Jadi aja dulu. jangan langsung marah-marah. Jangan langsung ngegas ya, Heeh, benar pelan-pelan aja banget. dulu. Berarti cara jawab yang aman kira-kira ya udah bilang aja, oh ya Om tante sekarang kerja di sini, ya gajinya Ya cukup gajinya lah. segini gitu. Ya kalau nggak mau nyebut nominal ya cukup untuk sekian sekian. Ya cukup lah buat hidup Ya. segini gitu. Kenapa Om tante tanya tanya balik aja Kenapa siapa tahu benar emangnya kan? gitu kan? Oh ini Om tante ada mau nawarin nih kali aja minat gitu Nah, kan. bener banget tanya balik aja. Tanya Siapa tahu balik Om dan tante aja. kalian punya lowongan kerjaan. Ya yang siapa tahu mungkin lebih menguntungkan lah ya Nah, gitu. tapi Gis, Ya, nggak sampai sana. Tadi kan udah ditanya nih, iya. udah lulus belum? Udah Oke, lulus, kalau terus kita udah lulus kerja di aman. mana? Pertanyaan selanjutnya tadi apa? Kerja di mana? Oke, kalau kita udah kerja, oke aman. Mungkin kita nggak kesal sama dua pertanyaan itu. Level selanjutnya, kapan nikah? Aduh, itu kakak-kakak kamu udah nikah loh. Kamu nggak mau nyusul. Aduh, Atau biasanya dibandingin kayak gini. Kapan nikah? Itu sepupumu aja udah nikah. waduh. Kayak kapan nikah? Ya si A, si B, si C aja udah nikah Hati-hati gitu. loh nanti jadi perawan tua, jadi perjaka tua. Aduh, Hati-hati loh nanti jodohnya keburu hilang aduh. gitu. Atau misalnya gini, oh loh kamu lanjut kuliah, kamu nggak mau nikah dulu. Nanti nggak ada yang mau loh kalau kamu Kalau nikah. kamu gelarnya ketinggian gitu Iya benar. kan. Nah, pertanyaan kapan nikah itu cukup ngeselin sih sebenarnya. Tapi kayaknya sebelum pertanyaan kapan nikah itu pasti Mm-mm. ada pertanyaan udah punya pacar Ah, iya iya benar gitu. lagi benar lagi. Pacarnya dari mana? Pacarnya kerja apa? Oh, waduh. Orang mana? Oh, Banyak banget lah pertanyaan tentang pacar sebelum akhirnya nanya kapan next nikah? ke pertanyaan kapan nikah gitu. Kamu serius sama pacarmu yang sekarang? Nah, iya kayak kenapa sih kok Aduh. ada aja yang ditanyain gitu. Dan menurutku kadang kayak aduh ini basa-basinya basi banget sih gitu loh. Aduh. Tapi kalau kita positive thinking, yes, kita harus terus positive thinking nih. Di episode Ya kita ampun. kali ini kita harus terus positive Jadi thinking. kita harus terus berpikir positif. Kalau kita positive thinking, mungkin kita ditanya, kapan nikah, kapan nikah? Mungkin Om dan Tante itu pengen ngasih nasihat-nasihat pernikahan. Oh, petuah. Jadi Petuah ketua. tentang Atau pernikahan. justru Om dan Tante tuh kayak gini, kalau bisa jangan buru-buru nikah deh. Oh, bener juga. Kamu siapin ini dulu, nanti Om bantu. Wih, itu Aduh. itu untung. Atau misalkan gini, kalau misalkan kita ditanya kapan nikah, tapi kita belum ada calon, gimana mau nikah orang calon aja belum ada, Om, Tante, kan gitu pasti jawabannya. Benar. Habis itu siapa tahu nih, Siapa Om tahu? sama Tante bilang, oh ini Om Tante punya ini nih Kenalan. temen gitu kan, punya temennya Om Tante nih punya anak gitu. Kayaknya dia seumuran sama kamu mau coba kenalan nggak gitu. Siapa tahu justru ketemu dijodohin. jodoh. Iya, dijodohin ketemu jodoh kan baik banget ya Om Tante kita ya. Nggak ada yang pernah tahu niat benar. baiknya mereka itu seperti apa. Benar teman-teman. Jadi kalau kalian ditanya kapan nikah, jangan langsung kesel, jangan langsung marah, jangan langsung negative thinking. Betul. Siapa tahu kalian dicomblangin. Iya. Terutama buat yang belum ada calon Ah, gitu. berarti cara jawabnya gimana ya? Cara jawab yang aman. Cara Ya udah jawabnya, bilang aja. kalau misalnya belum punya, kalau belum Kalau punya misalnya pacar belum punya gimana? pacar ya udah bilang aja. Oh iya tante, Om belum punya pacar. Belum punya pacar nih gitu. Sabar dulu ya gitu. Atau Terus misalnya kalau udah punya pacar udah gimana? punya Om? pacar sih nanti aja dulu gitu. Masih Benar-benar. mau apa ya? Masih mau menikmati masa muda dulu atau Ah, bilang masih kuliah juga gitu. Lagi lanjutin kuliah nih. Om tante doain ya biar cepat selesai kuliah. Habis itu nanti kalau nikah tak undang kok gitu. jurus terbaik adalah minta doa, guys. Oh iya, minta doa ya. Dimanapun itu Om Tante minta doa Minta ya. doa ya. Doain aja yang terbaik. Itu adalah respon terbaik yang bisa kalian Respon berikan. terbaik ya. Stay positif. Menjadi ini kayaknya topiknya lebih cocok how to be ponakan yang baik gitu, di hadapan keluarga. Bener lagi. Bener lagi. Aduh. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya ampun, ada pertanyaan berikutnya. Yang ini agak-agak beda dari yang tadi. Kalau tadi kan kayak berjenjang gitu kan. Iya, berjenjang. Sekarang ini agak beda. Tapi tetap ngeselin juga. Apa tuh? Loh, kok sekarang gendutan? Atau misalnya, loh kok sekarang makin kurus sih? Aduh.
Bener banget lagi. Ini bisa ngeselin, bisa enggak sih sebenarnya. Tapi Tapi tergantung gimana kita mm, nanggepin ya. coba kita anggap kira-kira kenapa pertanyaan itu bisa jadi ngeselin kira-kira. Pertanyaan tuh ngeselin terutama gini. Kalau misalnya kita ditanya, kok kurusan? Karena aku pernah ada di dua posisi itu. Hmm. Aku dulu pernah ditanya, kok kurusan sekarang? Gitu. Ya, kalau misalkan aku kesel, ya aku bilang karena ya soalnya saya sakit tante kayak gitu. Ya kan bisa aja Ya bisa. orang yang kurusan tapi dia kesel berarti itu dia karena dia lagi sakit atau lagi stres. Tapi kalau Mm-mm. misalnya gendutan, ini yang kenapa kesel itu ya. Kok gendutan? Ya ya gimana ya, orang makan mulu sih. Ya kayak ya kita udah tahu gendut tapi nggak usah ditanya gendutan bisa nggak Nggak sih usah gitu dibilang, nggak usah loh. dinotis Nggak juga usah notice dong. juga kali kalau gendutan ini baru-baru ini terjadi sih Aduh. karena kan aku ngerasa lagi gendutan ya akhir-akhir ini ya. Jadi kumpul keluarga kayak galungan kuningan kemarin itu ditanya, Agis kok gendutan sih gitu kayak ya udah tahu nggak usah dinotis juga kenapa sih gitu kan, kurusan salah gendutan salah tapi kita enggak sih. Ya. Mari Kalau kita misalnya kok gendutan, iya tante kan kan kita tumbuh dan berkembang ya maksudnya. Mungkin dulu tumbuh ketemunya dan waktu SMP, sekarang kita udah kuliah mungkin ya. oh iya bisa jadi sih ya. Nah, tapi pertanyaan kok gendutan dan kok kurusan ini, itu justru bisa jadi pujian loh. Contoh Misalnya nih, kamu emang diet, iya. terus Oh, tiba-tiba om dibilang sama tante bilang, kurusan. ah, Iya. kok Kok kurusan? kurusan sekarang? Iya, lagi program diet gitu. Ah. Kurusan ya tante ya gitu. Oh, berarti Atau misalnya, berhasil dong. atau misalnya kamu lagi pengen gendutin badan nih, Menggemukkan, iya. menggemukkan, terus tiba-tiba om sama tante bilang, kok sekarang makin gendut nih atau makin berisi? Justru Oh kamu iya. senang dong. Seneng dong kayak oh berarti berhasil dong proses menggemukkan Nah, dirinya nih gitu. jadi kalau kita positive thinking, mungkin om dan tante itu maksudnya memuji. Memuji Cuma dia ya. nggak tahu, dia nggak sadar kalau mereka Dia mungkin mereka dia tuh nggak tahu apa yang kita lakukan gitu loh. nah, Kenapa kita bisa jadi gendut atau bisa jadi kurus mereka itu. nggak sadar kalau mereka body shaming sebenarnya. Atau bisa jadi kayak gini. Misalkan nih kok kurusan? Kita nangkepnya kesel karena kita kurusan karena sakit gitu kan. Mm-mm. Terus kita bilang, oh iya ini kurusan gara-gara dapat sakit waktu ini seminggu. Oh kalau gitu coba minum obat ini atau Ah, minum ramuan ini. Siapa tahu biar lebih bener, sehat, bener, biar bener, lebih bener, bener. bugar, nggak sakit-sakitan. Siapa tahu ya Nah, aku ada jadi saran kepikiran. yang bisa kita terima Bener. Aku jadi kepikiran gitu. kalau kita positive thinking, ya wajar dong om sama tante tuh nanyain kondisi kita. Misalnya nih, kamu punya keponakan tiba-tiba dia jadi gendut atau tiba-tiba dia jadi kurus, kamu takut dong dia Oh iya benar kenapa-napa. juga sih. Kamu takut dia sakit, kamu takut dia cacingan mungkin, Iya mungkin ya. atau kamu takut dia sakit parah. Harus kamu tanya Iya, dong. Seandainya ternyata kita bisa bantu ya kita bantu. iya Sebagai om dan tante ya. betul. Jadi mungkin om dan tante itu tujuannya positif. Oke. Untuk memastikan, make sure kalau misalkan kita itu baik-baik aja. Heeh, Bisa benar jadi ya. banget. Karena mungkin dia sayang sama Ah, keponakannya. terima kasih Om dan Tante sudah sayang sama sama saya. Nah, pertanyaan terakhir nih guys Ada yang lagi aku nih. dapat. Ini terakhir, ini terakhir. Astaga. Mungkin masih banyak ya, tapi kalau kebanyakan kita yang kesel nih Kita jadi. yang kesel jadinya. Nah, Capek ini Bu dari tadi berpositif thinking ya. nah Lanjut. pertanyaan kelima ini sebenarnya lanjutan dari pertanyaan kapan nikah. Oke. Seandainya kamu udah nikah nih. Udah ketebak, udah ketebak. Waduh, waduh. Iya sih udah ketebak sih. Misalnya kamu udah nikah, Iya. terus ketemu sama om dan tante. Om tante nanya, kapan mau punya anak? Oh, kapan mau punya anak? Ntar kalau udah punya anak ditanya, kapan mau nambah anak? Waduh, Kapan mau nambah anak? Kapan mau nambah anak? Gitu aja terus. gitu aja terus. Kalau gitu jawabnya gimana ya? Tapi kira-kira kenapa pertanyaan itu jadi ngeselin? Nah, pertanyaan itu ngeselin kalau misalkan, nah kan tidak semua orang tahu bagaimana perjuangan. Misalkan nih ada pasangan suami istri yang mungkin mereka lagi struggle untuk bisa mendapatkan keturunan Lagi berjuang gitu kan, banget lagi ya. berjuang gitu kan, butuh waktu yang cukup lama. Dan hal itu mungkin cukup sensitif bagi Hmm. pasangan suami istri yang sedang berjuang kayak ini kenapa sih kayak nggak tahu aja kita lagi berusaha dikira nggak berusaha ya apa ya ditanya Iya kayak benar-benar. gini gitu. Jadi keselnya Atau karena ini kita udah berusaha iya loh. kita lagi berusaha tapi pertanyaan itu seakan-akan memojokkan kita bilang kayak
bilang kalau apa gimana ya, bukan nggak ada bilang sih, tapi itu kayak malah kita jadi berpikir kok kita nggak ada usaha sih buat Hmm. punya keturunan, padahal kita berusaha sekeras mungkin gitu. Atau kalau yang pertanyaan kapan mau nambah anak lagi, ya jawaban yang ngeselin adalah ya ampun baru juga kemarin Baru juga kemarin lahiran lahiran. gitu. Atau kayak ya ampun punya anak satu aja udah seberat ini tanggung jawabnya gitu kan. Atau misalnya nih, aduh, jadi nambah nih pertanyaannya. Misalnya nih, kamu udah punya anak, kalau di Iya, Bali itu kan patriarkinya lumayan keras ya. iya betul. Jadi kalau misalnya anak pertama tuh perempuan, ada nih pertanyaan ngeselin kayak nggak Kapan mau punya punya anak anak lagi, cowok? Gitu nyari gak? anak cowok, Oh iya. nggak mau nambah lagi nih biar ketemu anak cowok. Aduh, Iya juga sih ya. ngeselin banget sih. Atau kebalik, kalau misalnya udah dapet anak cowok, nggak mau nambah lagi, punya anak cewek Biar gitu, lengkap. biar lengkap Aduh, gitu. ada Nanti aja. kalau gede biar ada yang bantuin di Ada rumah gitu aja kan. aja. Ya ampun kayak ini kenapa sih Om Tante nih kagak ada habisnya pertanyaannya gitu. Curiga, It's curiga itu sebenarnya sebelum kumpul itu udah ngelis udah denger. pertanyaan gitu. Besok jawab ini, besok nanya ini, nanya ini. Mereka Oh udah punya cukup listnya kayaknya ya. nih gitu. Tapi guys, Iya, ingat, di episode gini kita harus positive thinking. iya. Kita Kalau kita harus positive thinking, mungkin ya Om dan Tante tuh kayak nanya kapan kita mau punya anak. Justru mungkin mereka kayak, kalau bisa jangan dulu deh. Kan soalnya kondisinya lagi habis gini. kemarin habis lahiran mungkin. Oh iya. Atau misalnya jangan dulu deh, mending kamu fokus apa dulu, fokus karir apa segala macam. Selagi masih muda segala macam. Atau mungkin ada juga kapan punya anak gitu kan. Nah, buat mereka yang ditauin lagi struggle, itu pasti dibilang, "Oh, coba ke sini. Ah, Coba cara ini, siapa tahu bisa bantu." Soalnya dulu benar-benar. mungkin dia mau bagi pengalamannya dia atau membagi pengalaman teman-temannya dia yang Oh, kayak benar-benar. mungkin sulit untuk punya keturunan gitu kan dibantu. Oh, coba ke sini. Siapa tahu bisa bantu kamu kayak gitu kan. Siapa tahu yang kayak Agis bilang tadi, kayak Om dan Tante tuh pengen berbagi pengalaman. Siapa tahu Iya. ya, kayak kapan mau punya anak? Om dan Tante dulu gini loh. Oh iya, Om dan Tante juga dulu kayak gini. Pasti itu jadi membuka diskusi kita sama mereka kayak, Nah, oh iya, benar. kayak gimana tuh ceritanya gitu. Terus kok bisa gitu kan? Ada suatu interaksi positif. Untuk memulai suatu interaksi positif tentunya harus ada respon yang positif dari kedua belah pihak Pihak. gitu. Nah, dan ingat ya teman-teman, ini kan dalam suasana mudik, pulang kampung, lebaran, hari raya. Iya, bener banget. Jadi kalau bisa kurang-kurangin lah rasa kesel, Rasa kesel, marah-marah. marah, emosinya ditahan Iri dulu. hati, dengki. Mari kita sucikan dulu Ditahan. hatinya, bersihkan hatinya dulu, asik. Nah, benar banget. Karena dalam suasana lebaran tadi ya, Ya, apalagi kalau kemarin itu konteksnya ada Idul Fitri. Hari bermaaf-maafan. Bener gak sih aku takut iya, salah nih? bener ya, kayak minta maaf gitu, Ah, mohon maaf lahir dan batin ya, kan gitu iya, biasanya benar. bilangnya. Nah, jadi mungkin itu aja dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bawa di episode kita kali ini. Ya, kita tarik kesimpulan dulu nggak sih? Oh iya benar, kita harus kesimpulan dulu. Kesimpulannya apa, Gis? Untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tentunya kita harus menjawabnya, bukan, tentunya kita harus berpikir positif terlebih dahulu, ya. Jawab Nggak dengan kepala boleh, dingin. iya nggak boleh langsung negatif thinking, apa sih nanya kayak gini tuh nggak boleh gitu ya. Hmm. Usahakan kayak ya jawab sebaik mungkin gitulah ya karena kita nggak pernah tahu respon apa sih yang bakal dikeluarin sama om atau tante kita gitu siapa tahu justru malah bisa menguntungkan kita membantu kita meringankan kita kan kita nggak pernah tahu. Benar. Nggak ada pertanyaan yang salah. Iya nggak ada pertanyaan salah mungkin itu tergantung dari bagaimana kita menangkap dan menanggapinya sebisa mungkin jawabnya dengan respon yang baik respon yang positif ya supaya om sama tantenya juga ngasih timbal balik yang positif. Terus interaksikannya di positif deh. Takutnya nih kalau misalnya kita ngegas, keburu kesel, yang ada malah marah-marahan, merusak suasana kumpul keluarga. Dan jadinya hubungan kita sama om dan tante itu kurang baik gitu. Nah, tapi untuk teman-teman yang udah kadung marah-marahan sama om dan tantenya, mumpung masih dalam suasana Idul Fitri, Mari kita mari bermaaf-maafan. kita bermaaf-maafan. Ayo cepat minta maaf sama om dan tante.
ini belum lewat kan? Ya, Belum belum. lewat kan waktunya Masih ya? bisa lah, Masih masih bisa. bisa lah. Oke, kayaknya nggak ada kata terlambat untuk minta maaf. Jadi ya udah minta maaf aja deh ya. Oke, jadi itu dia kesimpulan dari Agis. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi kita ucapkan selamat merayakan Idul Fitri untuk teman-teman Muslim yang mendengarkan episode kita kali ini. Untuk teman-teman yang mudik atau masih mudik, semoga hati-hati di jalan dan Dan selamat sampai selamat tujuan. sampai tujuan. Dan Kembali. teman-teman yang udah balik juga, Iya, semoga selamat sampai tujuan. iya. Oke, sekian dari episode kita kali ini. Semoga ada yang bisa diambil dari Iya, semoga obrolan ada kita kali pelajaran ini. yang bisa diambil dari obrolan kita kali ini. Karena di Belajar Podcast, Namanya juga belajar. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.